Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bagi adik-adik sekalian yang mungkin sudah bergabung untuk menyimak materi pemrograman mobile pada pertemuan kali ini. Baik, pada sesi ini saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang persistensi, yaitu persistensi server bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini kita akan membahas tentang sisi back end. Jadi kalau kita ngomong tentang persistensi server itu ada dua komponen yang berperan di dalamnya. Yang pertama adalah front end dan back end. Nah, di bagian satu ini kita akan membahas tentang masalah yang back end ya. Untuk yang front endnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, untuk topik pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah konsep persistensi server itu sendiri. Lalu yang kemudian yang kedua adalah tentang aplikasi backend. Yang ketiga tentang RESTful API. Dan yang keempat tentang bahasa dan pemrograman bahasa dan framework backend. Kemudian nanti ada materi kelima dan keenam, membuat aplikasi backend sederhana dan menguji aplikasi backend. Nanti adik-adik bisa explore materi tersebut dengan cara mengikuti petunjuk praktikum yang sudah saya upload di Google Classroom. Baik, kita ke topik yang pertama dahulu yaitu konsep persistensi server. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya tadi ya, bahwasanya persistensi itu ada dua. Yang pertama persistensi lokal yang sudah kita pelajari kemarin terkait dengan shared preferences dan juga tentang basis data lokal. Nah, selain persistensi lokal, di situ juga terdapat persistensi server. Nah, di mana kalau persistensi server itu data dari aplikasi dia tidak disimpan di dalam device, tidak sama dalam perangkat, dalam penyimpanan di perangkatnya kita ya, melainkan data tersebut disimpan di server ya. Datanya ini disimpan di perangkat lain ya, di device lain gitu ya. Nah, agar bisa menyimpan data tersebut, maka server itu harus memiliki kemampuan atau memiliki koneksi ya, memiliki koneksi ke internet ya, bisa jadi internet atau jaringan lokal tergantung kebutuhan. Nah, perangkat yang melayani ya, perangkat yang melakukan penyimpanan data, tempat di mana datanya itu disimpan itu disebut sebagai server ya. Nah, karena hal itulah persistensi dengan jenis seperti ini itu disebut sebagai persistensi server. Kenapa? Karena persistensinya itu dilakukan di sisi server, bukan di device yang milik pengguna gitu. Nah, untuk bisa menerapkan persistensi server itu setidaknya dibutuhkan satu perangkat yang bertindak sebagai server yang bisa dihubungi oleh perangkat mobilenya. Jadi, kita harus menyediakan suatu perangkat yang kita sebut sebagai server tadi yang bertindak untuk menyimpan data secara sesungguhnya. Nah, di mana di dalam perangkat server tersebut terdapat tiga hal yang penting yang harus disediakan, yaitu yang pertama tentu saja media penyimpanan atau storage, di mana storage ini diperlukan untuk menyimpan data-data yang dikirim oleh pengguna melalui aplikasi front end mobile. Kemudian selain itu, selain storage juga tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa serta-merta menerima data. Harus ada aplikasi yang menjadi perantara, yang mengarahkan data ini disimpan di sebelah mana, itu ya. Itu kita sebut sebagai aplikasi backend. Nah, agar aplikasi backend itu bisa berjalan, dibutuhkan suatu software lain yang disebut dengan web server. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dari studi kasus aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi MyDJ seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya aplikasi Daily Journal, ya, aplikasi jurnal guru ini digunakan oleh banyak pengguna ya, digunakan oleh banyak pengguna dengan berbagai macam tingkat privilege. Ya, jadi yang pertama tentu saja akun guru, di mana guru akan mengirim data jurnal. Ya, data jurnal ini nanti akan dikirimkan melalui internet agar bisa tersimpan di suatu komputer server yang ada di data center ya. Nah, di komputer server data center tersebut, di sana akan ada web server, ya akan ada web server dan juga kemudian akan ada eh, apa namanya storage ya. Storage yang ini bisa jadi bisa berupa database atau bisa berupa file atau bisa berupa memori dan lain sebagainya. Nah, data ini penulisan dan pembacaan data ini dikelola oleh suatu aplikasi yang disebut sebagai aplikasi backend. Ya. Nah, nanti dari situ ketika data sudah tersimpan dari akun kepala sekolah bisa melakukan pembacaan, ya bisa ngecek jurnal-jurnal yang dikirim oleh guru, dan kemudian dari akun Dignas mungkin bisa membaca laporan ya dari kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang menerapkan aplikasi MyDJ ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini dari sisi internet ke kiri atau dalam artian yang paling dekat dengan device pengguna, ya, yang berinteraksi langsung dengan pengguna itu kita istilahkan sebagai sisi front end ya, front end atau depan ya, sisi depan dari suatu sistem. Sedangkan dari yang data masuk ke server
kemudian ke database, kemudian aplikasi, itu kita istilahkan sebagai sisi back end-nya atau sisi belakang dari suatu sistem. Nah, ini tidak berlaku secara spesifik di aplikasi MyDigi saja, tetapi di sistem-sistem lain seperti misalkan Gojek atau kemudian Shopee atau kemudian Tokped seperti itu ya, Dedek ya. Nah, ini mereka juga menggunakan mekanisme seperti ini. Jadi ada front end, kalau contohnya kalau misalkan kita ngomongin aplikasi Gojek ya. Nah, front end-nya itu adalah yang ada di mobile, yang ada di aplikasi Gojek, yang ada aplikasi kita. Atau kalau misalkan kita pakai Shopee, Shopee itu ada dua. Dia ada Shopee yang web, ada Shopee yang mobile. Nah, maka yang front end-nya ini adalah Shopee yang di web yang bisa diakses, yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Kemudian juga yang mobile-nya, aplikasi mobile-nya. Nah, sedangkan yang di sisi server itu adalah aplikasi server yang tidak terlihat oleh kita ya. Jadi itu ada di data centernya Shopee ya, Shopee atau Tokped atau Gojek. Oke, ini ilustrasinya ada ya secara umum seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin menerapkan presidensi server, maka kita tidak cukup hanya membuat satu aplikasi yaitu aplikasi mobilenya saja. Itu tidak cukup ada ya. Nah, untuk bisa menerapkan presidensi server setidaknya kita punya dua aplikasi ya. Aplikasi yang bertindak sebagai front end dan kemudian aplikasi yang bertindak sebagai back end atau server ya. Nah, aplikasi yang bertindak untuk yang bekerja, yang berjalan di server itu disebut sebagai aplikasi backend. Di mana aplikasi backend ini nanti dia akan menjadi perantara, dia akan menjadi semacam pihak penengah ya antara aplikasi yang berjalan di ponsel dan juga data penyimpanan dan juga media penyimpanan ya. Jadi dia yang menerima data dari ponsel, yang mana datamu kasih saya, terus kemudian nanti aplikasi backend yang mengatur, oke ini database, ini datanya taruh di sini gitu ya. Nah, begitu juga ketika misalkan aplikasi mobile itu membutuhkan data untuk dibaca, nah maka nanti si aplikasi backend dia akan menerima request, akan menerima permintaan dari aplikasi mobile, kemudian dia akan mengolahnya, kemudian dia akan bilang kepada database atau penyimpanan, oke saya butuh data yang ini, tolong kasihkan ke saya. Nah, setelah dia dapat datanya, dia akan lempar kembali balik sebagai respons ya ke aplikasi mobile. Ya. Nah, jika sudah ada backend seperti ini, maka aplikasi mobile yang membaca dari data dari atau ke server ya, mengirim atau membaca data dari atau ke atau dari server, maka aplikasi mobile itu akan disebut sebagai aplikasi front end ya, aplikasi sisi front end. Nah, aplikasi backend ini nanti adik-adik bisa dibuat dengan bahasa pemrograman ya seperti atau framework seperti PHP, Python, Node.js, ASP.NET, JSP dan lain sebagainya. Nah, jadi em, tidak harus sama ya, tidak harus sama, tidak harus dibuat dengan menggunakan Flutter juga, itu tidak. Oke. Nah, kita ke topik yang kedua yaitu aplikasi backend ya. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya aplikasi backend itu. Ya. Nah, aplikasi backend ini adalah bagian dari aplikasi yang berjalan di server dan bertugas menangani data, logika, program, dan komunikasi ke database. Nah, jika front end itu adalah bagian aplikasi yang dilihat, diakses, dipakai oleh pengguna, maka backend itu adalah seperti kalau kita istilahkan bisa kita katakan sebagai bagian atau komponen dari sistem yang bekerja di balik layar. Ya. Makanya dia dikasih nama backend ya. Dia bekerjanya di belakang, di balik layar. Gitu ya. Nah, secara ringkas kita perbedaan back end versus front end itu bisa kita lihat di tabel ini ya, Dere ya. Jadi untuk bagian front end itu tugasnya dia terkait sama UI, UX ya, tampilan, menerima input dari user ya. Contohnya itu bisa jadi kita buat dengan framework atau bahasa programan Flutter atau HTML atau React ya dan seterusnya. Jadi front end ini bisa jadi mobile, bisa jadi desktop, bisa jadi browser. Pokoknya dia yang menerima input ya, menerima input yang digunakan secara langsung oleh pengguna akhir itu disebut sebagai front end. Terus kemudian ada juga yang namanya back end ya. Back end itu adalah nanti tugasnya itu di balik layar. Jadi front end itu cuma nerima aja, oke datamu mana, ya terus kemudian lempar ke back end, lempar ke back end, lempar ke back end gitu ya. Nah, nanti back end yang mengatur nanti datanya itu diolah seperti apa, terus kemudian nyimpannya bagaimana, autentikasi kalau perlu, terus kemudian API-nya perintahnya seperti apa ya. Nah, ini contohnya seperti Python misalkan atau PHP yang terkenal, atau Node.js dan JavaScript, Java Spring ya. Ini beberapa aspek ya perbedaan antara backend dan frontend. Nah, frontend sendiri tidak pernah menyimpan data penting secara langsung di perangkat ya. Jadi kecuali local storage kecil. Backend lah yang menyimpan data secara permanen. Jadi kalau kita ngomongkan sistem-sistem besar seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, Instagram, Facebook dan seterusnya, ya di aplikasi front end itu tidak menyimpan data besarnya ya. Data besarnya itu biasanya disimpan di sisi back end ya. Back end itulah yang menyimpan yang membuat datanya menjadi permanen ya. Kecuali aplikasi-aplikasi yang memang datanya itu tidak disimpan di back end. Seperti contoh
Misalkan WhatsApp. WhatsApp itu kalau tidak kita backup, akun kita tetap ada ya, akun kita tetap ada, tetapi nanti biasanya history WhatsApp, history chat kita akan hilang ya. Nah, fungsi utama backend itu ada beberapa, di antaranya kalau kita lihat di contoh aplikasi MyDJ yang kita buat, maka backend ini dia bertugas menerima data dari aplikasi front end ya. Nah, jadi misalkan di aplikasi MyDJ itu ketika guru membuat jurnal ya, terus kemudian disimpan, maka backend tugasnya adalah menerima ya. Jadi dari aplikasi tadi menyusun input data, lalu kemudian datanya itu akan dikirimkan ke backend. Kemudian dia juga bertugas untuk melakukan pemrosesan data, seperti misalkan validasi, formatting, filtering, atau konversi bila dibutuhkan. Ya. Misalkan nih setelah data report atau data jurnalnya dikirim oleh pengguna, kita pengen tampilkan suatu menjadi suatu PDF misalkan. Kita mau bisa di-generate PDF atau bisa di-generate sebagai file lain yang bisa dilihat seperti HTML dan seterusnya. Nah, maka ini idealnya dilakukan di backend. Nah, kemudian dia juga bertugas untuk melakukan penyimpanan data yang sebenarnya. Ya. Jadi data ini bisa disimpan ke macam-macam, bisa ke file misalkan file teks, file JSON, file XML dan seterusnya. Bisa juga disimpan ke database SQLite yang di server. Jadi SQLite itu juga bisa di server ada. Ya. Terus kemudian PostgreSQL atau MySQL atau SQL Server dan seterusnya. Ya, jadi dia yang bertugas untuk melakukan penyimpanan data di sisi server. Terus kemudian tugas aplikasi backend juga mengembalikan data ke front end. Jadi front end itu dia cuma minta-minta aja ya. Saya butuh data jurnal atau saya mau simpan data jurnal, saya mau edit data pengguna dan seterusnya. Maka tugasnya dari backend ini adalah menyediakan apa yang diminta oleh front end tadi. Berikutnya tentang autentikasi dan keamanan. Aplikasi backend dia juga yang bertugas untuk mengecek apakah request ini, apakah permintaan ini, apakah jurnal ini itu sah, ya, sah dari guru yang memang benar-benar terdaftar atau jangan-jangan spam atau jangan-jangan. Nah, ini tugasnya untuk autentikasi itu ada di backend juga. Nah, kemudian tugas yang lain juga bisa jadi dia melakukan manajemen file ketika ada user itu ngupload foto, ngupload video, atau upload video media yang lain, maka si aplikasi backend inilah yang bertugas untuk mengatur filenya itu ditaruh di mana, kemudian cara mengaksesnya seperti apa. Ya. Nah, dalam aplikasi MyDJ, backend juga dibutuhkan setidaknya karena beberapa alasan berikut. Ini kalau spesifik ya, kalau spesifik di aplikasi MyDJ, ya ini contohnya untuk mengunggah file besar ya, kayak foto dan video itu ya, akan yang diupload dari form, dia akan disimpan di server. Terus kemudian dia juga harus menyimpan jurnal guru secara aman. Kemudian datanya tidak boleh hilang ketika data-data jurnalnya ketika dia dihapus, aplikasinya dihapus oleh guru ya. Jadi guru itu bisa jadi dia ganti HP ya. HP-nya upgrade ya, atau misalkan HP-nya rusak, beliaunya perlu uninstall atau install ulang aplikasinya ya, factory reset itu ada ya. Nah, ketika seperti itu kan seharusnya jurnal-jurnal yang sudah dientrikan sebelumnya nggak boleh hilang dong. Kalau hilang kan kasihan tuh dosennya ya. Nah, ketika maaf gurunya ya. Nah, ketika kita ingin seperti itu maka kita perlu ya, kita akan perlu yang namanya aplikasi backend. Nah, kemudian juga di dalam kasus aplikasi MyDJ tadi, jurnal itu harus bisa diakses oleh banyak pengguna, ya kan? Jadi kepala sekolah bisa lihat jurnal yang dibikin para guru. Terus kemudian dari sisi Dignas harus bisa melihat laporan secara umum eh, jurnal-jurnal yang dimasukkan oleh guru dan seterusnya, ya. Nah, bisa jadi juga karena nanti kita ingin memfasilitasi sekolah itu untuk bisa punya server sendiri. Nah, ini adalah kenapa aplikasi backend itu dibutuhkan di MyDJ. Nah, dalam kasus ini, Flutter itu dia hanya UI. Ya. Kita bisa katakan Flutternya di sini ya, aplikasi mobile yang kita buat ini hanyalah UI, hanyalah user interface ya dari keseluruhan sistem. Sistemnya yang banyak justru nanti yang menyimpan secara sungguhan, yang menyimpan datanya secara real, yang mengolah itu adalah justru di back end. Ya. Nah, namun demikian, bukan berarti terus kemudian, wah Pak, penyimpanannya server saja semua, nggak usah penyimpanan lokal repot-repot. Tidak ya, seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, penyimpanan lokal atau persistensi lokal itu juga tetap dibutuhkan apabila kita ingin menyimpan satu data-data yang kecil ya. Atau yang kedua, kita ingin aplikasi kita itu bisa tetap melihat data, usernya bisa tetap membuka aplikasi melihat data tanpa adanya internet. Nah, ini tetap butuh yang namanya persistensi lokal ya. Nah, hal ini nanti akan secara umum akan menambah aspek dari aplikasi kita itu yang disebut sebagai kehandalan atau reliability ya. Jadi di aplikasi kita itu bisa lebih reliable apabila kita terapkan dua ya. Jadi ada presidensi server dan ada juga presidensi lokal. Oke. Nah, tadi itu terkait dengan aplikasi backend-nya. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana sih caranya membuat aplikasi backend ya?
Nah, aplikasi backend itu pada umumnya dibuat dalam proyek dan tim yang terpisah ya, atau independen dari aplikasi frontend. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi ketertautan atau istilahnya itu adalah coupling ya pada sistem secara keseluruhan. Sistem yang bagus itu adalah low coupling dan high cohesion ya, Dek, ya. Nah, jadi kalau pembuatan aplikasi backend itu biasanya dipisah. Servernya sendiri yang tim untuk mengerjakan frontend sendiri, tim untuk mengerjakan server sendiri. Biasanya itu bahasanya beda-beda ya. Di frontendnya bisa pakai Flutter, bisa pakai HTML, CSS, dan seterusnya, React Native. Yang di servernya nanti dia bisa pakai PHP, bisa pakai apa namanya Node.js dan seterusnya ya. Nah, hal ini sebenarnya dimaksudkan agar aplikasinya itu independen. Ya. Kenapa Pak kok harus independen? Karena kalau independen itu nanti dia akan mengurangi sisi ketertautan. Jadi aplikasinya ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sana, itu akan berkurang. Jadi sendiri urusannya. Ketika front end bermasalah, maka front end saja yang diperbaiki. Ketika back end salah, berarti back end saja yang diperbaiki tanpa harus mengedit-edit, mengganggu yang di front end. Ya. Nah, namun demikian aplikasi back end itu juga beberapa tahun yang lalu ya, sebelum populernya apa namanya REST API ya. Nah, itu biasanya dia akan dibuat menjadi satu ada di terutama kalau aplikasi web. Nah, biasanya dia satu project terus kemudian nanti jadi satu di sana ada web yang jadi back end dan ada web yang jadi front end-nya. Ya. Nah, itu disimpan dalam satu komputer, satu paket dijalankan gitu ya. Nah, arsitektur semacam ini juga ada dan itu disebut sebagai arsitektur monolitik. Nah, biasanya jika aplikasi web tanpa mobile desktop, contoh misalkan kalau pakai PHP dan Laravel, ya, terus kemudian pakai Python dengan Flash, ya, di mana kita membuat front end-nya dan back end-nya itu menjadi satu project. Tinggal kita biasanya dalamnya ada folder, ada front end, ada back end gitu ya. Nah, itu satu project. Nah, bahasa dan framework untuk back end itu bisa sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak harus dipaksakan sama, Dere ya. Jadi orang itu kadang memilih oke untuk simplicitas ya, biar simple, biar sederhana, biar nggak repot, kita buat saja satu back end, front end dari satu project itu pakai PHP Laravel misalkan ya. Tapi bisa juga ada yang pemikirannya itu misalkan saya ingin biar mudah di maintenance ya, biar mandiri gitu ya, biar beda timnya kita bedakan jadi front end sendiri proyeknya, jadi back end sendiri proyeknya gitu ya. Ya. Nah, jadi namun semua itu disesuaikan dengan pilihan ada deh ya. Nah, di sini karena tadi kita membuat aplikasinya itu mobile, maka kita mau nggak mau kan harus pakai Flutter tuh nggak bisa kita buat PHP buat aplikasi mobile gitu kan. Nah, maka bisa jadi nanti backendnya itu dari PHP, terus kemudian mobilenya itu dari Dart ya, atau dengan menggunakan Flutter ya. Oke. Nah, tapi juga ada biasanya timnya developernya sendiri-sendiri ya, developer front end, developer back end gitu ya. Nah, kalau developer yang membuat aplikasi backend itu bisa juga disebut sebagai backend developer ya. Nah, kalau adik-adik bisa ya, bisa bikin front end, bisa bikin back end sekaligus, maka bisa disebut sebagai full stack developer ya. Plus tahu jaringan ya, adik ya, plus tahu tentang jaringan gitu ya. Jaringan Linux system ya, itu biasanya disebut sebagai full stack developer. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke topik yang ketiga yaitu RESTful API ya, RESTful API. Nah, jadi tadi adik-adik sudah memahami bahwasannya di dalam suatu aplikasi yang menerapkan presidency server itu akan ada dua sisi ya. Sisi depan atau disebut sebagai front end dan sisi belakang yang disebut sebagai back end ya. Nah, di aplikasi MyDigi kita ini yang sisi depan itu adalah front end-nya dia adalah aplikasi mobile gitu ya. Nah, nanti aplikasi mobilenya itu dia berkomunikasi dengan aplikasi yang ada di server, yaitu dengan melalui internet. Nah, ketika mereka berkomunikasi ini, ya itu ada semacam aturan, ada semacam aturan, ada semacam ketentuan, semacam protokol yang harus dipatuhi, yang harus diterapkan agar masing-masing sama-sama tahu ya aplikasi mobilenya itu minta apa, web servernya itu tahu juga dia harus menerima data seperti apa. Ya, web servernya juga tahu apa data yang harus dikasihkan ke aplikasi mobile dan aplikasi mobile juga bisa membaca data yang diminta dari web server ya. Nah, em, penyediaan sarana komunikasi seperti ini ya jadi bagaimana caranya kita bekerja untuk menyediakan komunikasi itu ya ketika nanti sudah siap sudah bisa dipakai seperti itu nah maka dia disebut sebagai API ya atau Application Programming Interface ya. Nah dengan API aplikasi front end itu tidak perlu tahu ya bagaimana caranya nih data disimpan bagaimana caranya didapatkan nggak perlu pokoknya dia hanya menjalankan perintah saja ya ini tolong simpan data ini ya tolong simpan data itu gitu ya atau kemudian
baca data ini atau kemudian baca data itu gitu ya. Nah, ini adalah gunanya dari API atau Application Programming Interface ya. Oke, teknik pengimplementasian format ya pada API ini tadi itu bisa bermacam-macam ada deh. Jadi bisa jadi perintahnya itu kita buat dengan spasi kayak atau dengan titik koma atau dengan tanda yang lain atau dengan format-format tertentu ya. Nah, itu bisa macam-macam. Terserah kita sebenarnya. Tetapi adik-adik ya ada salah satu format yang perlu adik-adik ketahui yaitu disebut sebagai RESTful API ya, RESTful API. Ini saat ini sangat populer digunakan di berbagai macam proyek di industri gitu ya. Nah, kalau misalkan adik-adik ingin mengetahui ya tentang RESTful API ya, tentang adik-adik ingin bisa RESTful API, maka tetap ya untuk simak materi ini gitu ya. Oke, baik. Kita sekarang lanjut ke RESTful API ya. Pengertiannya apa sih? Ya, jadi em, banyak sekarang di berbagai macam perusahaan itu dia yang menerapkan komunikasinya itu dengan menggunakan RESTful API ya. Nah, sebenarnya apa sih RESTful API itu? Ya, RESTful API itu diambil dari kata-kata sebenarnya itu konsep yang disebut sebagai REST ya, REST. Jadi pada tahun 2000-an dulu itu ada seseorang yang bernama Roy Fidling. Beliaunya itu S3. Terus kemudian di disertasinya itu dia membahas tentang REST ini ya. REST. REST ini adalah singkatan dari Representational State Transfer ya. Nah, ini sebenarnya adalah konsep komunikasi di mana komunikasi komunikasi itu dilakukan berdasarkan representasi data yang diminta melalui request dan perubahan status pada aplikasi yang meminta dari klien ya berdasarkan data yang diperoleh atau respons dari pemberi data server ya. Jadi ada istilah itu jadi aplikasi itu dia minta data, datanya itu diberikan kepada aplikasi tersebut. Ketika data itu diberikan kepada aplikasi, maka datanya itu direpresentasikan dalam bentuk tertentu. Ya. Ketika aplikasi meminta itu disebut sebagai request. Ketika server memberikan jawabannya itu disebut sebagai response. Ya. Nah, REST ini adalah dia membahas ya konsep yang membahas tentang itu. Nah, terus kemudian ini ya maksudnya representasional itu ya ketika misalkan suatu klien itu meminta sumber daya, ya, ketika klien itu meminta sumber daya, misalnya data pengguna, maka server tidak mengirimkan objek data yang sebenarnya, tetapi dia mengirimkan representasi dari sumber daya tersebut. Biasanya dalam format seperti JSON atau XML ada ya. Nah, terkait dengan berikutnya terkait dengan state transfer maksudnya apa? Ya, jadi setiap interaksi client server itu sepenuhnya stateless. Jadi server itu tidak tahu bahwasanya si aplikasi klien ini dia itu siapa ya. Apakah yang ini itu dari user guru atau dari user kepala sekolah atau dari user Dignas dia nggak tahu. Ya pokoknya ada request tak kasih, ada request tak kasih, ada request itu yang dimaksud dengan stateless ya, stateless. Nah, klien itu nanti dia akan mengirimkan semua informasi yang diperlukan. Ya, pokoknya saya butuh data ini, saya butuh misalkan jurnal dari guru dengan ID sekian, dari sekolah dengan ID sekian, ya itu dikirimkan saja. Ya, terus kemudian nanti pokoknya si server nggak perlu tahu apakah user ini sudah login atau tidak, nggak perlu karena urusannya login enggaknya itu ada di mobilenya ya. Pokoknya ada request dikasih, ada request dikasih. Nah, itu yang dimaksud dengan stateless, ya stateless. Nah, state transfer itu berkaitan dengan stateless itu, ya. Nah, jadi stateless aplikasi yang ada di mobile, yang ada di HP, yang ada di HP itu dia akan mengubah tampilannya berdasarkan state yang diberikan oleh aplikasi servernya. Ya, ini maksudnya representasional dan state transfer, sehingga disingkat menjadi REST. Ya, oke, gitu ada nih. Baik, sekarang kita lanjutkan ya lebih dalam lagi tentang RESTful API. Nah, tadi ada istilah REST ya. Ada sudah tahu bahwasanya REST itu singkatan dari Representational State Transfer. Ya, representational itu artinya adalah resource ya sumber daya yang diminta oleh klien itu dia akan direpresentasikan ke dalam format-format tertentu ya. Terus kemudian dari resource yang dikembalikan yang diberikan kepada klien itu aplikasi klien akan mengubah statusnya ya. Jadi dia akan representasional jadi perubahannya tadi perubahan statusnya tadi dilakukan secara representatif yang ditransfer dari server ke klien kita ada yang
Nah, lalu kemudian RESTful API itu sendiri apa, Pak? Nah, saya sama sudah tahu pengertian RESTful, adik-adik juga sudah tahu pengertian tentang API, ya. Nah, kalau RESTful API berarti apa? RESTful API itu berarti API yang menerapkan kaidah-kaidah REST yang tadi saya jelaskan, ya. Nah, RESTful API ini nanti dia ketika aplikasi itu berkomunikasi, maka standarnya itu akan digunakan, ya, akan digunakan aturan-aturan atau standar tertentu, ya. Ya, diantaranya yang pertama adalah HTTP methods. Jadi, ketika kita berkomunikasi antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain, ya nanti akan menggunakan metode-metode HTTP, ya, seperti get, post, put, dan delete, ya. Terus kemudian nanti bentuk komunikasinya, perintah-perintah yang dikirim itu berupa URL. Nah, URL ini ada disebut sebagai endpoint, ya. Terus kemudian format datanya, ya, format data atau representasi dari resource yang dikirimkan baik itu dari klien maupun dari server itu digunakan format JSON, ya, JSON. Nah, dengan prosesnya ini tidak menyimpan sesi di server atau stateless. Nah, REST ini adalah standar paling populer di dunia modern untuk pengembangan aplikasi mobile dan back-end server, ya. Nah, contoh requestnya seperti ini ada ya, ketika kita mau menyimpan data misalkan dari aplikasi mobile, kita ingin memerintahkan aplikasi back-end untuk menyimpan, maaf, untuk memberikan, untuk meminta ya suatu data jurnal dari guru dengan ID Nah, dari guru miliknya guru dengan ID tertentu beserta dari sekolah tertentu gitu ya. Nah, maka ini contohnya, ini contoh aja ada deh ya. Misalkan ya, jadi HTTPS terus kemudian alamat servernya aplikasi backend, terus kemudian ini namanya endpoint. Ini endpoint. Jadi endpoint jurnal, endpoint jurnal. Nah, karena dia dijalankan lewat seperti ini, maka dia menggunakan metode get ada deh ya. Nah, em, di sini kita tampilkan parameternya school ID sama dengan 119 dan guru NIP ya. Ini adalah NIP-nya guru 191 sekian. Gitu ya. Nah, pada contoh ini nanti aplikasinya itu dia meminta data laporan ya semua jurnal yang dibuat oleh guru tertentu di sekolah tertentu ya. Nah, perintah ini dikirimkan melalui aplikasi klien lewat internet. Nanti akan diterima oleh server dan akan diolah oleh server seperti apa sehingga nanti data yang diinginkan itu akan diberikan sesuai dengan yang diminta oleh aplikasi klien atau dalam hal ini adalah mobile-nya. Ya. Nah, berikutnya konsep resource dalam REST. Ya. REST ini dia memperlakukan data itu sebagai resources atau sumber daya. Nah, contoh resource untuk aplikasi MyDJ misalnya ya jurnal, ya data jurnal yang disimpan dari aplikasi mobile. Terus kemudian data guru mungkin, ya, akun-akun guru. Lalu kemudian data kelas dan seterusnya. Ya, di mana terhadap resource tersebut itu bisa kita lakukan berbagai macam operasi. Operasi standar pada RESTful API itu diantaranya adalah yang pertama, misalkan contohnya kita mau ambil daftar jurnal, maka kita minta data ya, kita minta data dari server, datanya mau diolah oleh aplikasi mobile dari Flutter, minta data ke server, itu kita harus menggunakan metode HTTP yang namanya get, ya, get. Terus kemudian contoh lain ketika misalkan usernya itu sudah ngetik jurnal, terus kemudian klik simpan dari aplikasi mobile, jurnalnya akan dikirim dan disimpan di server. Nah, ketika dari klien mengirim ke server itu disebut sebagai post. Ya, kita harus menggunakan HTTP method yang jenisnya post. Terus kemudian contoh lain ketika misalkan user itu mau ngedit jurnal, ya, jurnalnya sebelumnya sudah ada di server, terus kemudian mau diedit, misalkan ganti gambar, atau ganti video, atau misalkan ganti judul, dan seterusnya, maka kita menggunakan operasi HTTP method yang disebut sebagai put atau patch. Ya. Nah, yang terakhir, ketika user ingin menghapus resource yang ada di dalam server, kita bisa menggunakan HTTP method yang disebut sebagai delete. Ya. Nah, ini adalah resource di dalam REST. Oke, nah ini contohnya dari ya. Kita mengirimkan data seperti ini misalkan ya dari Flutter ke backend. Kita bisa mengirimkan data itu dalam menggunakan metode HTTP post. Post. Nah, post upload jurnal misalkan ya. Content type multipath form data. Nah, di sini ada kelasnya berapa, mapelnya, jamnya dan seterusnya. Ini adalah contoh ya, contoh perintah untuk post tapi di terminal ada ya. Nanti kalau kita menggunakan Dart, menggunakan Flutter itu akan berbeda. Ya, nanti sintaknya berbeda. Sintaknya tidak seperti ini. Nah, terus kemudian dari backend ke Flutter dia akan memberikan respon mungkin seperti ini jenisnya ya.
contohnya formatnya seperti ini. Jadi misalkan ya ketika jurnalnya berhasil diupload akan muncul akan diberikan jadi dari server akan mengirimkan data ke mobile itu dengan format JSON seperti ini. Misalkan message-nya jurnal berhasil diupload, kemudian datanya kelas 4A, mapel matematika jam 2, image URL-nya ini ya. Videonya yang ini. Nah, ini ada deh tentang eh, komunikasi REST API. Baik, di topik yang berikutnya kita akan bahas tentang bahasa dan framework untuk membuat aplikasi backend. Jadi lebih ke teknis ada ya. Nah, oke, setelah ada paham tadi server itu seperti apa ya, backend itu apa ya, terus kemudian REST API itu seperti apa. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk bisa mengimplementasikan suatu aplikasi backend, adik akan butuh bahasa pemrograman atau framework tertentu. Nah, walaupun sebenarnya Dart itu juga bisa adik digunakan untuk membuat aplikasi backend, tapi bahasa dan framework yang digunakan itu boleh berbeda dengan frontend-nya. Tidak harus adik-adik pakai misalkan frontend-nya pakai Flutter, backend-nya pakai Flutter ya, itu nggak harus. Jadi bisa berbeda karena seperti saya bilang tadi, front end dan back end itu biasanya diciptakan secara independen, secara terpisah untuk memudahkan pemeliharaan atau maintenance ya. Ya, selain itu, kita juga biasanya menyesuaikan back end-nya itu dibuat pakai apa berdasarkan ketersediaan SDM-nya ya. Nah, jadi misalkan kita punya programmernya apa? Misalkan kita punya programmer PHP ya udah buat aja back end-nya pakai PHP. Nah, ketika misalkan kita punya programmernya itu adalah Python ya buat saja back end dengan menggunakan Python atau yang lainnya ya. Nah, berikut ini adalah bahasa pemrograman atau framework populer yang saat ini banyak digunakan. Di antaranya itu PHP, Laravel ya, terus kemudian JavaScript dengan Node.js. Lalu kemudian kalau mau buat backend pakai Java itu pakai framework namanya Spring dan Hibernate ya. Terus kemudian pakai C Sharp ada bisa menggunakan ASP.NET. Nah, selain itu sebenarnya kita juga selain pakai nggak harus juga pakai yang populer-populer seperti ini ada ya. Ada juga bisa membuat aplikasi backend dengan bahasa pemrograman apa saja sebenarnya, asalkan satu telaten. Kemudian yang kedua apa namanya bahasa pemrogramannya itu menyediakan library atau fasilitas untuk bisa berkomunikasi dengan jaringan ya. Jadi bahasa programannya itu menyediakan fitur-fitur seperti soket ya, seperti IP address dan seterusnya yang mana memungkinkan kita untuk membuat kode yang bisa membaca atau bisa berkomunikasi dengan jaringan. Nah, asalkan bahasa programannya itu ada fitur komunikasi jaringan tersebut, maka sebenarnya kita bisa membuat suatu aplikasi backend dengan bahasa pemrograman itu ada ya. Jadi tidak harus sama atau tidak harus pakai yang populer. Nah, di contoh ini saya ingin mengangkat satu hal yang menurut saya menarik yaitu kita akan mencoba untuk membuat suatu aplikasi backend itu tapi pakai Python ada deh. Ini cukup biasanya jarang ya karena kalau kita buat aplikasi backend itu biasanya entah pakai PHP, pakai Laravel atau pakai JavaScript dengan Node.js atau pakai dengan framework-framework yang lain seperti ASP.NET atau JSP begitu ya Dede ya. Nah, di sini kita akan membuat framework dengan menggunakan membuat backend dengan menggunakan Python. Kenapa? Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini Python itu sangat populer ada ya. Jadi dia banyak digunakan untuk apa namanya membuat program-program yang terkait dengan artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, machine learning, data science ya. Sehingga akhir-akhir ini cukup populer ya. Nah, Python itu populer untuk bidang-bidang itu karena di dalam Python itu sebenarnya kebetulan ya, bukan kebetulan ya, nggak tahu kebetulan atau memang dibuat seperti itu. Jadi di Python itu saat ini banyak sekali library-library yang digunakan untuk machine learning itu ya. AI, machine learning, data science itu sangat banyak di mana library tersebut biasanya tidak tersedia di bahasa pemrograman lainnya ya seperti Dart misalkan. Nah, contoh biasanya library yang sering digunakan itu seperti scikit-learn, terus kemudian PyTorch, kemudian Jupyter Notebook biasanya ada ya kalau misalkan yang ada biasa gunakan seperti di Google Colabs itu mirip seperti itu ya Jupyter Notebook. Nah, ini membuat Python itu sangat populer. Nah, biasanya akan ada kebutuhan itu ya ketika kita membuat suatu aplikasi yang menerapkan machine learning atau artificial intelligence ya itu terpaksa menggunakan Python. Nah, kalau seperti itu bisa jadi kita biar tidak repot, biar bisa sekali kerja, kita bisa membuat backend itu sekalian dari Python begitu ya. Nah, eh, makanya di sini kemudian di materi ini kita memilih untuk menggunakan Python nanti untuk membuat aplikasi backend sederhana. Ya. Nah, untuk bikin aplikasi backend dengan Python itu akan jauh lebih mudah kalau adik-adik menggunakan framework ya. Sebenarnya nggak pakai framework juga bisa karena di Python itu komunikasi jaringan itu sudah ada ya. Framework-framework untuk komunikasi lewat soket itu sudah tersedia. Ya, tapi nanti adik-adik akan jauh lebih mudah apabila adik-adik menggunakan framework ya. Frameworknya itu kalau di Python untuk bikin aplikasi backend atau web itu biasanya pakai Django atau Flask ya atau yang baru ya ada yang lebih baru itu namanya Fast API ya. Ini dia untuk yang Fast API ini sangat sederhana dan cocok untuk kita kalau mau membuat backend dengan API.
Oke. Nah, kita sekarang masuk ke Fast API. Ya, Fast API ini adalah framework Python yang modern untuk membuat REST API. Di mana Fast API ini nanti dia kecepatannya itu sangat cepat, ada dia mendekati, dikatakan bahasanya dia mendekati performanya Node.js dan Go ya. Kemudian sangat mudah dipelajari, lalu mendukung operasi asinkronus, otomatis membuat dokumentasi API ya. Jadi nanti ketika buat pakai Fast API itu nanti diklik di URL tertentu itu akan otomatis ada dokumentasi API-nya. Terus kemudian dia ringan dan populer di dunia industri. Nah, sebelum Fast API itu juga sebenarnya ada beberapa framework pendahulu yang ada di Python ya. Itu salah satu yang terkenal itu adalah Django, ya, Django. Kemudian setelah Django muncul Flask ya. Flask ini cukup populer di waktu pada saat saya menjadi mahasiswa S2 kalau nggak salah itu sangat populer Flask. Terus kemudian akhir-akhir ini belakangan muncul Fast API. Nah, perbandingannya Fast API dengan Flask itu sepertinya ada dia kalau Flask itu dia kecepatannya sedang, kalau Fast API itu sangat cepat. Lalu kemudian async await-nya itu tidak disupport secara built-in di Flash ya. Kalau di Flash itu sudah natif ya disupport natif async await. Terus kemudian dokumentasi otomatis itu di Flash tidak ada. Kalau di Flash API itu sudah ada dokumentasi otomatisnya. Untuk validasi data Flash itu dilakukan secara manual. Kalau di Flash API itu sudah otomatis menggunakan PyDentic ya. Terus kemudian dia cocok untuk file upload ya Flash itu bisa dan Flash API bisa lebih mudah. Nah, kemudian untuk mobile app backend ini Flash API lebih enak menurut saya ya dari. Oke. Nah, ini tadi sudah double ya slide-nya kedobelan. Nah, oke. Nah, ini contoh kasusnya ada ya ketika kita mau membuat backend dengan menggunakan MyDJ. Ini contohnya sangat sederhana sekali di Fast API. Jadi kita cukup membuat suatu fungsi. Fungsinya itu bisa kita buat asinkronus, bisa juga tidak, terserah kita. Terus kemudian nanti di atas definisi fungsinya itu kita tinggal tambahkan add ya, add app.post. Nah, di mana app ini adalah nama instance dari objeknya Fast API ya. App.post kemudian ini adalah endpoint-nya. Ya, kalau misalkan kita buat seperti ini berarti nanti akan www.mydj.com misalkan ya garis miring upload jurnal itu untuk menjalankan untuk mengirimkan perintahnya seperti ini adalah endpointnya cukup seperti ini saja maka ketika kita jalankan nanti dia akan bisa diakses melalui browser ya melalui browser kalau ini localhost ada ya. Nah kalau misalkan apa namanya servernya sudah jalan biasanya seperti ini port defaultnya 127 ya atau localhost 28.000 garis miring doc ya bisa ada bisa lihat di apa namanya URL docs atau redoc. Nah ini nanti akan ada dokumentasi otomatis dari Fast API-nya ya. Nah dengan begini kita bisa menguji upload jurnal langsung dari browser, bisa melihat format form data yang benar dan memahami struktur API tanpa menulis kode. Ya ini bisa bisa dilakukan dengan Fast API. Nah, kemudian karena di aplikasi MyDJ itu dia butuh upload file, gimana caranya Pak upload file untuk menangani file yang diupload dari apa namanya dari aplikasi MyDJ Mobile ya. Nah, jadi di Fast API itu sudah ada kelas namanya upload file ya. Terus kemudian ada juga metode file dan form gitu ya. Nah, ini kita manggilnya tinggal seperti ini saja. Jadi nanti di parameter fungsi kita tinggal masukkan image ya, image terus kemudian upload file atau none, file none ya. Ini maksudnya kalau ada image kita ambil yang dari upload file, kalau kosong berarti kita isi dengan file kosongan ya. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk menghandle file yang diupload. Itulah kenapa saya memilih untuk mengajarkan kepada adik-adik sekalian bagaimana menggunakan Fast API. Nah, cara kerjanya ini secara umum nanti untuk aplikasi MyDJ kita yang pertama nanti Flutter-nya itu ngirim data jurnal ya kan. Terus kemudian Fast API nanti akan menerima form data. Kenapa form data? Karena adik-adik ada filenya. Kalau misalkan mau upload gambar, mau upload file, maka kita pakainya form data. Terus kemudian Fast API nanti akan menyimpan ke file atau folder upload. Terus kemudian Fast API-nya nanti akan menyimpan data jurnalnya ke data.json. Pak, kenapa kok nggak ke database ya? Karena saya ingin memberi contoh yang simpel aja dari ya. Karena ini mata kuliahnya adalah mata kuliah pemrograman mobile, bukan mata kuliah pemrograman web, sehingga saya sederhanakan datanya pengguna nanti kita simpan di file teks biasa ya. Filenya itu kita kasih nama filenya data.json ya. Terus kemudian Fast API nanti ketika misalkan dia minta untuk aplikasi minta data, maka akan mengirimkan respon berupa JSON ke sisi Flutter-nya ya. Oke, gitu ada deh ya. Nah, berikutnya adalah topik untuk membuat aplikasi backend sederhana dan kemudian nanti bagaimana cara ngetesnya. Ya. Nah, topik ini sudah saya sediakan di petunjuk praktikum dan nanti adik-adik bisa mencoba sendiri dengan mengunduh petunjuk praktikumnya itu di Google Classroom. Ya. Oke, nah saya tunjukkan saja sebentar. Ya, baik-baik baik adik-adik ya. Jadi ini adalah
contoh ya, ini adalah contoh kode nanti yang ada di yang menjadi back end ya dari aplikasi MyDJ ya. Nah, coba di sini lihat ada ya penggunaan Fast API itu di sini kita pertama itu tinggal menjalankan ini saja ya. App sama dengan Fast API ini kita membuat instance ya. Kita membuat instance objek dari Fast API. Nah, nanti untuk cara menginstal Fast API, terus kemudian cara menginstal Python dan seterusnya, itu sudah saya sediakan di dokumen petunjuk praktikum yang ada bisa lihat di Google Classroom ya. Nah, pastikan nanti sebelumnya itu ada di install Python dulu, terus kemudian install library-nya Fast API, terus kemudian beberapa library lain yang dibutuhkan ya. Nanti kalau sudah ada bisa membuat suatu project ya, terus kemudian dalam project tersebut nanti bikin folder upload sama bikin script namanya main.py ya. Nah, di sini nanti adik-adik bisa melakukan yang penting itu ini dulu, ya, membuat ini Fast API ya. Nah, jadi ini di sini membuat instance dari kelas Fast API ya. Nah, nanti kalau sudah ya ini di sini setting-setting aja, nanti penjelasannya ada di petunjuk praktikum ya. Nah, terus kemudian kita bisa buat metode ya. Ini metodenya yang sederhana yang ini ada. Nah ini cuma gini aja ya. Nah, ketika kita sudah menyiapkan Fast API, ketika kita sudah apa namanya membuat semuanya ready gitu ya. Nah, nanti kita bisa membuat seperti ini. Tinggal app.get. Ini kalau adik-adik metodenya mau pakai get, berarti app.get. Kalau misalkan mau nyimpan data, berarti pakai app.post. Kalau misalkan mau ngedit data, berarti app.put. Kalau mau hapus, berarti app.delete gitu ya adik-adik ya. Terus kemudian sampai tinggal buat fungsi Python sederhana di situ, misalkan ini devroot misalkan ya. Terus kemudian lakukan apa namanya prosesnya. Terus kalau sudah nanti sampai return JSON ya, selalu kembalikan JSON. Ya, JSON ini adalah format dictionary di Python ya. Format dictionary. Nanti ini dia akan dikonvert secara otomatis menjadi JSON di browser. Nah, kalau adik sudah selesai membuat kodenya, sampai tinggal menjalankan servernya dengan perintah seperti ini ada ya, uvicorn main.app reload hostnya 000 port 8000. Host 00 ini maksudnya kita menerima request dari IP mana saja, yaitu adalah host 0000 ini ya. Nah, nanti ketika sudah dijalankan dia akan seperti ini. Ya, ini saya contohnya editornya pakai PyCharm ada ya. Saya sarankan ada di pakai editor ini, tapi kalau misalkan mau pakai yang lain juga oke. Saya pakai PyCharm karena dia gampang ya. Untuk nambahin library Python itu tinggal di hover terus kemudian install gitu. Nggak perlu ketikan perintah pip install something something gitu nggak usah. Tinggal di apa import saja kalau butuh library. Makanya saya pakai PyCharm ya. Nanti udah selesai kita bisa jalankan perintah ini di konsol, di terminal, ya di terminal. Di PyCharm ini sudah ada terminalnya sendiri. Nanti kalau berhasil jalan, dia akan seperti ini tampilannya ya. Ini saya stop dulu misalkan. Nah, ini saya stop. Nah, kita bisa jalankan perintah ini di sini. Nah, ini tak jalankan di sini. Nah, maka dia akan jalan. Nah, dia akan jalan di localhost dengan port 8000. Jadi aplikasi Fast API akan berjalan di port 8000. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini, adik bisa cek ya. Nah, di sini kita buka URL localhost 8000. Nah, akan muncul seperti ini. MyDJ server berjalan dengan baik. Ini adalah format JSON, adik ya. Ini format JSON. Kalau pakai Chrome bisa gini, adik bisa di pretty print ya. Nah, format JSON. Terus kemudian nanti kalau misalkan mau nyoba yang lain, nah maka kita gunakan endpoint yang lain. Nah, ini jadi kita tadi pakai root method root ini akan dipanggil kenapa? Karena tadi endpointnya itu kita buat seperti ini. Garis miring itu berarti root ya. Nah, ini berarti cuma localhost biasa aja. Nah, kalau pakai API yang lain berarti kita tuliskan yang lain apa? Misalkan kalau di sini kita upload jurnal ya. Nah, upload jurnal, kita ketikkan di sini upload jurnal. Nah, jadi perintahnya akan seperti itu. Nah, cuman karena upload jurnal ini tadi jenisnya adalah post. Nah, di sini ya app.post, maka dia tidak bisa dilakukan langsung lewat address bar browser seperti ini ya. Request yang bisa dilakukan lewat address bar browser itu adalah request get. Kalau post dia nggak bisa. Jadi kalau ini kita enter lah nggak bisa. Method not allowed ya, method not allowed. Nah, ini otomatis sudah otomatis dari Fast API-nya. Kita nggak perlu buat. Jadi karena yang kita izinkan tadi metode upload jurnal itu adalah post, nah sehingga kita tidak bisa mengakses langsung dari URL. Gitu ada deh. Ya. Nah, terus gimana Pak caranya kalau saya mau mencoba post? Nah, itu nanti di petunjuk praktikum itu ada penjelasan tentang yang namanya REST
API test tool ya, testing tool. Jadi ada banyak tools yang bisa kita gunakan untuk menguji coba REST API termasuk itu POST ya. Nah, salah satu contohnya adalah Postman ya. Postman itu dia seperti ini ada deh. Nah, Postman seperti ini. Nah, ini contohnya saya punya tadi test request ya. Nah, seperti ini ketika saya jalankan ya. Nah, ketika jalankan seperti ini, nah hasilnya sama ya. MyDJ server berjalan dengan baik sama toh. Nah, terus kemudian kalau saya mau ngetes post ya, saya tinggal ketikkan di sini ya, uploadnya di sini. Ini seperti ini ada deh. Oke, cuma mungkin ini sepertinya kehapus ada deh ya. Oke, saya mohon maaf ini kehapus ya. Jadi nanti sama sebenarnya kita bisa mengisikan di request itu ada bodinya, ada key value-nya. Terus kemudian kita bisa jalankan dan nanti dia akan jalan ya. Oke. Nah, itu semua petunjuknya ada di petunjuk praktikum ada deh ya. Eh Ntar saya cek kan. Nah, ini di sini ya, harusnya seperti ini. Nah, ini postnya. Benar saya udah bikin, tapi nggak tahu kenapa kok hilang ya. Nah, kita bisa isi di sini ya postnya itu. Ini seolah-olah form ya, Dek, ya. Ini data kelas isinya apa, mapel isinya apa, jam isinya apa. Terus kemudian nanti kita klik send ya. Nah, klik send itu nanti dia akan keluar responnya. Ya, responnya berupa JSON ya. Oke, nah itu ada deh ya tentang Fast API. Terus satu lagi mungkin, nah ini ya kalau kita menggunakan Fast API, maka ketika kita ketikkan seperti ini di alamatnya itu, docs seperti ini ya. Nah, maka akan muncul dokumentasi otomatis. Nah, ini jadi di dalam skrip saya tadi ada dua endpoint ya. Yang pertama adalah upload jurnal dan yang kedua tadi adalah root ya untuk yang tesnya tadi. Nah, ini untuk upload jurnal, ya ini dia akan otomatis muncul ya, otomatis muncul yang harus dimasukkan itu datanya apa saja, kelas, mapel, jam, tujuan pembelajaran, materi topik pembelajaran dan seterusnya. Ya, ini kalau pakai Fast API. Oke. Nah, terus dari Flutter nanti gimana, Pak? Nah, dari Flutter nanti di bagian kedua kita akan belajar bagaimana caranya untuk ngirim ya dari Flutternya. Nah, ini contoh saya sudah sebenarnya saya sudah siapkan tapi nggak apa-apa nanti kita bisa bahas ini di bagian kedua ya. Nah, kalau di apa namanya di Flutternya nanti kita itu menggunakan ini ada deh library namanya HTTP. Nah, HTTP ya. Nah, HTTP ini nanti dipanggil ketika user itu ngeklik di sini ya, di button buat jurnal. Nah, di sini nanti sudah ngisi-ngisi data ya. Sudah ngisi-ngisi data. Terus kemudian nanti ketika diklik simpan, nah dia akan menjalankan nanti script untuk bisa mengirim ke server. Nah, script mengirim servernya kira-kira seperti ini ada di API service. Saya siapkan suatu kelas sendiri untuk API service ya. Nah, di sini kita butuh alamat ya, butuh alamat dari backend-nya itu ada di mana. Karena ini tadi backend-nya itu ada di laptop saya. Nah, itu tidak serta merta kemudian saya bisa panggil di sini localhost, nggak bisa. Di sini nggak bisa localhost. Ya. Kenapa? Karena HP kita ya HP kita itu kalau misalkan ada di ketikan localhost, maka dia akan mengakses localhost-nya HP-nya ya. Sedangkan aplikasi backend kita itu ada di laptop. Nah, ketika sudah beda device, maka itu sudah bukan localhost lagi, tetapi akan menjadi remote host. Nah, kalau sudah remote host maka berarti dia harus punya IP address. Nah, contoh di sini ini adalah IP address dari laptop saya di jaringan lokal di rumah saya. Nah, maka kita butuh ini. Terus kemudian nanti ketika kita mau menjalankan perintah RESTful API-nya, kita tinggal menjalankan endpoint seperti ini. Ini contohnya tadi kita mau upload jurnal, maka base URL tadi adalah variabel yang ini. Nah, berarti kita tambahkan garis miring upload jurnal. Terus kemudian kita buat request dari HTTP tadi kita buat multi-part request. Kenapa multi-part? Karena ada foto dan videonya ya. Nah, di sini nanti akan berguna kalau adik-adik misalkan membuat aplikasi yang mengolah foto itu ya, pakai machine learning misalkan ya, maka adik-adik pakainya yang multi-part request ya, multi-part request. Nanti bisa dikirim filenya. Ini contoh mengirim filenya. Untuk pengiriman filenya nanti menggunakan ini adik-adik. Ini untuk data-data yang bukan file. Nah, ini untuk yang file ya. Nah, kita bisa mengirimkan seperti ini ya. Await HTTP multipart file from part ya. Nah, kita tambahkan ke request. Nah, kita membuat objek request dulu. Ingat tadi yang saya jelaskan ada ya. Ketika klien mengirim ke server itu istilahnya request. Ketika server mengirim balik ke klien itu istilahnya adalah response ya. Nah, jadi dikirim.
dikirim tadi kita tambahkan ke request ya. Terakhir nanti requestnya di send ya dikirim ya. Final response await request send. Ketika request di send dia akan mendapat respon dari server. Nah responnya nanti akan berupa JSON. JSON-nya diolah ditampilkan ya. Muncul tulisan misalkan apa namanya jurnalnya bisa jurnal sudah terkirim atau apa ya. Nah itu kita bisa tampilkan pesan dari server kalau dibutuhkan ya. Nah, kira-kira seperti itu Adik-adik ya. Untuk petunjuk praktikumnya sudah saya siapkan ya. Sudah saya siapkan lengkap di sini. Nah, Adik-adik bisa gunakan itu, bisa dicoba ya. Ini nanti dicoba mulai dari instalasi Python ya. Terus kemudian membuat project menggunakan PyCharm ya. Terus kemudian nanti membuat script servernya. Di sini yang paling penting adalah script untuk upload tadi ya. Nah, untuk upload foto tadi kita tinggal pakai ini saja. Nah, ini ya. Jadi kita bikin metode upload jurnal. Upload jurnal ini punya parameter, ya ada parameternya. Terus kemudian parameternya ini salah satu parameternya adalah image ya. Ada image dan juga ada video. Nah, untuk mengambil foto maupun video atau file dari request itu sangat mudah sekali. Tinggal klik upload file, tinggal kita ketikkan upload file atau none. Ini maksudnya kalau ada filenya ya. Oke, upload file, ya, terus ambil file dari yang diupload. Kalau tidak ada ya kita bikin file kosongan seperti itu ya. Nah, nanti di sini ngendel, terus kemudian satu lagi itu ada ketika sudah dibuat. Nah, saya jelaskan juga bagaimana caranya nguji tadi ya backendnya dari yang sudah saya buat tadi ngetesnya gimana ya. Karena kan saya belum ngoding Flutternya nih, belum bisa nyoba kan. Gimana caranya supaya kita bisa ngupload file, bisa nyoba pakai pengupload file. Nah, di sini saya jelaskan ada bisa menggunakan yang namanya Postman. Dengan Postman kita bisa membuat request-request percobaan yang bisa kita simpan dan kita kirim seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, ini Postman yang tadi yang saya contohkan tadi ya. Nah, harusnya ada di sini upload jurnal, tapi kayaknya kehapus atau nggak kesimpan. Ya. Oke, seperti itu ada deh ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf saya eh, belum bisa hadir. Saya hari ini tidak bisa hadir langsung di kelasnya Adik karena ada kegiatan job fair Adik ya itu di belakang ya. Nah, saya jadi panitia di situ, tapi seharusnya tidak menjadi masalah jika Adik mau mencoba ya untuk menyelesaikan yang ada di job sheet kali ini ya. Kalau misalkan selesai ini akan bisa digunakan kembali ketika Adik nanti membutuhkan untuk membuat aplikasi yang mengupload gambar lalu mengolahnya di server itu akan sangat bagus, ya, sangat membantu ya. Baik, saya rasa itu ada adik ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan adik-adik semua yang menyimak selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran atas segala urusannya ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.